Halo semuanya, selamat datang di presentasi singkat kami tentang kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence. Hari ini kita akan menjelajahi dunia AI, mulai dari definisinya, sejarahnya, perkembangannya, hingga konsep-konsep inti yang mendasarinya. Siap untuk menyelam ke dalam masa depan teknologi? Mari kita mulai. Apa itu Artificial Intelligence? Secara sederhana, AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang disimulasikan oleh mesin. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mesin berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI bukan hanya tentang robot yang canggih, tapi juga tentang algoritma program komputer yang bisa menyelesaikan masalah, mengenali pola, dan bahkan berkreasi. Sejarah AI. Pada tahun 1950, Alan Turing mengusulkan Turing Test, sebuah kriteria untuk mengukur kecerdasan mesin. Pada 1996, konversi Dartmouth dianggap sebagai kelahiran resmi AI sebagai disiplin ilmu. Di tahun 1997, Deep Blue dari IBM mengalahkan juara catur dunia, yaitu Garry Kasparov. Di tahun 2011, Watson dari IBM memenangkan acara kuis Jeopardy. 2016, AlphaGo Google DeepMind mengalahkan pemain Go profesional Lee Sedol. Ini menunjukkan bagaimana AI telah berkembang pesat dari konsep teoretis menjadi kenyataan yang mampu menantang kecerdasan manusia di berbagai bidang. Dasar kemampuan Narrow AI yang dirancang dan dilatih untuk satu tugas spesifik, contohnya Siri, Alexa, atau sistem rekomendasi di Netflix. Sebagian besar AI yang kita gunakan saat ini adalah Narrow AI. Yang kedua, ada General AI. AI ini memiliki kemampuan kognitif layaknya manusia, bisa belajar, memahami, dan menerapkan pengetahuan di berbagai bidang. Ini masih dalam tahap penelitian. Ketiga, ada Super AI. AI hipotesis yang jauh lebih cerdas dari manusia, mampu melakukan segala hal dengan lebih baik dari manusia. Ini masih spekulatif. Berdasarkan fungsionalitas, reaktif mesin hanya merespon situasi saat ini, tidak memiliki memori masa lalu. Contohnya kita ambil dari tip 2, ada limited memory. 2. Limited memory, menggunakan memori masa lalu untuk membuat keputusan. Contohnya mobil otonom. 3. Theory of mind, AI yang dapat memahami emosi dan niat, masih dalam pengembang. Yang keempat, ada self-awareness, AI yang memiliki kesadaran diri. Hubungan AI, ML, dan DL, Deep Learning. Sering kali kita mendengar istilah AI, Machine Learning, dan Deep Learning seolah-olah sama, padahal ketiganya memiliki hubungan hierarkis. AI adalah bidang ilmu yang luas, sedangkan Machine Learning adalah sub-bidang dari AI yang berfokus pada algoritma yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Ada Deep Learning, adalah sub-bidang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks dengan banyak lapisan
untuk memproses data. Intinya, setiap deep learning adalah machine learning, dan setiap machine learning adalah AI, tetapi tidak sebaliknya. Pendekatan pemecah masalah. Bagaimana AI memecahkan masalah? Ada search algorithm, knowledge representation, sama reasoning. Search algorithm. AI menggunakan algoritma pencarian seperti Breadth First Search atau BFS dan Deep First Search DFS untuk menemukan solusi terbaik dari serangkaian kemungkinan. Star adalah algoritma yang lebih cerdas karena menggunakan heuristik untuk mempercepat pencarian. Knowledge representation. AI perlu memahami dunia. Ini dilakukan dengan merepresentasikan pengetahuan dalam format yang bisa diproses mesin, seperti aturan rules, frames, atau jaringan semantik. Ada reasoning, kemampuan AI untuk menarik kesimpulan. Itu ada 3. Ada deduktif, dan abduktif. Apa itu deduktif? Dari aturan umum ke kesimpulan spesifik. Contoh, semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia, Socrates akan mati. Kedua, induktif. Dari pengamatan spesifik kesimpulan umum. Contoh, kucing A suka makan ikan, kucing B suka makan ikan, semua kucing suka makan ikan. Ketiga, ada abduktif, menarik kesimpulan yang paling mungkin dari serangkaian pengamatan. Contoh, jalan basah, ya karena mungkin hujan. Paradigma pembelajaran. AI belajar dengan cara berbeda. Ada supervised learning, belajar dari data yang sudah diberi label. Kategorikan data, misalnya membedakan email spam dan non-spam. Ada regression, yang memprediksi nilai berkelanjutan, misalnya memprediksi harga rumah. Unsupervised learning, mencari pola tersembunyi dalam data tanpa label. Clustering, mengelompokkan data serupa, misalnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Ada dimensionally reduction, mengurangi jumlah fitur data tanpa kehilangan informasi penting. Reinforcement learning, belajar melalui trial and error. Dalam sebuah lingkungan, AI berinteraksi dengan lingkungan dan menerima hadiah atau hukuman atas tindakannya. Ini mirip dengan cara kita melatih anjing. Fondasi teoritis and arsitektur AI. Kecerdasan komputasional, symbolic AI, berbasis logika dan aturan. Contohnya, sistem paket. Kedua, ada connectionist AI, terinspirasi dari cara otak manusia bekerja, menggunakan jaringan saraf tiruan. Ketiga, evolutionary AI, menggunakan algoritma yang meniru proses evolusi biologi, seperti genetik algoritma. B. Arsitektur AI. Ada expert system. Apa itu expert system? Yaitu sistem berbasis aturan yang meniru keputusan seorang ahli. Kedua, ada neural networks, jaringan unit pemrosesan yang saling terhubung menjadi dasar dari deep learning. Hybrid system menggabungkan beberapa pendekatan untuk performa yang lebih baik. Bagaimana kita tahu sebuah AI itu cerdas? Ada yang namanya Turing test. Apakah kita membedakan respon dari AI dan manusia? Kedua, ada Chinese room argument, sebuah argumen filosofis yang mempertanyakan apakah AI benar-benar memahami apa yang dilakukan. Ketiga, ada
performance matrix. Kita juga mengukur performa AI dengan metrik seperti accuracy, precision, recall, and F1 score. Contoh pengaplikasian chatbot sebagai AI agent. Mari kita ambil contoh chatbot sebagai AI agent. Perception. Chatbot menerima input teks dari pengguna. Listening, ia memproses input tersebut menggunakan basis pengetahuan. Action, chatbot memberikan respon yang relevan dan tepat. Environment, konteks percakapan itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, itu Abu Bakar Aska. Untuk bagian keempat, AI generatif dan perkembangannya. Investasi dan adopsi. Investasi swasta dalam AI melonjak 44,5% pada 2024, mencapai rekor tertinggi penggunaan AI di perusahaan, juga naik signifikan dengan 78% organisasi mengadopsi AI dan 71% menggunakan AI generatif di setidaknya satu fungsi bisnis. Kemudian performa dan efisiensi. Kesenjangan performa antara mode AI sumber terbuka dan berpemilik hampir menghilang. Biaya penggunaan mode AI turun drastis hingga 280 kali lipat dalam 1,5 tahun. Berikutnya, model AI yang lebih kecil kini dapat mencapai performa setara model besar sebelumnya, mendapatkan efisiensi algoritma yang lebih baik. Kemudian, video dan Gen AI. Model AI untuk membuat video berkualitas tinggi dan agenda yang dapat melakukan tugas kompleks menunjukkan kemajuan pesat. Kemudian ada kepemimpinan dan geopolitik. Domisili AS memimpin dalam investasi AI dalam jumlah model terkemuka yang dibuat, jauh mengungguli Cina dan Eropa. Kemudian pengerjaan Cina. Model AI dari Cina semakin mendekati performa model-model dari AS. Cina juga mendominasi dalam jumlah publikasi dan paten AI. Kemudian ada isu-isu kemanusiaan, penelitian dan keamanan. Jumlah insiden terkait AI meningkat 56,4% pada 2024. Terdapat peningkatan regulasi AI global dan lokal, terutama di AS. Kemudian pekerjaan. Mayoritas responden dalam global 60% percaya AI akan mengubah cara mereka bekerja. Namun, hanya 36% yang khawatir akan digantikan. Kemudian, opini publik. Optimisme terhadap AI meningkat secara global, tetapi kekhawatiran tentang perlindungan data dan bias juga meningkat. Yang terakhir, AI dalam sains dan medis. Terobosan besar. AI mendorong penemuan ilmiah, bahkan memenangkan 2 hadiah Nobel pada 2024 untuk riset terkait jaringan saraf dan penelitian protein. Kemudian klinis. Performa AI dalam pengetahuan klinis meningkat tajam, bahkan mengungguli dokter dalam beberapa tugas diagnostik. Jumlah perangkat medis AI yang disetujui FDA AS melonjak pesat. Yang kelima, ada algoritma AI. Algoritma Uniform Search. Algoritma ini menjelajahi ruang masalah tanpa menggunakan informasi tambahan selain struktur masalah itu sendiri. BFS. Algoritma ini mengeksplorasi pohon pencarian secara meluas
tingkat demi tingkat. BFS dijamin akan menemukan solusi optimal dan lengkap, tapi membutuhkan waktu dan memori yang besar. Kemudian, DFS. Algoritma ini menggali setiap cabang sedalam mungkin sebelum kembali atau backtrack. DFS tidak menjamin solusi yang optimal atau lengkap, tapi dapat lebih cepat jika solusi berada di kedalaman yang lebih dalam. Kemudian, iteratif deeping search atau IDS. Algoritma ini menggabungkan keunggulan BFS dan DFS dengan melakukan DFS berulang kali dengan batas kedalaman yang terus meningkat. IDS menjamin solusi yang optimal dan lengkap dengan penggunaan memori yang minimal. Berikutnya, algoritma informed search. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk memandu pencarian ke arah tujuan secara lebih efisien. A-search. Algoritma ini sangat populer untuk masalah 8 puzzle karena menggunakan heuristik untuk mengarahkan pencarian secara efisien ke kondisi tujuan. A dijamin akan menemukan solusi optimal jika menggunakan fungsi heuristik yang dapat diterima. Kemudian, hill climbing. Algoritma pencarian lokal yang mencoba meningkat solusi saat ini dengan membuat perubahan kecil. Algoritma ini dapat terjebak pada solusi suboptimal sehingga tidak menjamin kelengkapan atau keoptimalan. Berikutnya, perbandingan dan kesimpulan. Penelitian ini membandingkan algoritma tersebut berdasarkan beberapa metrik. Kompleksitas waktu dan ruang. BFS memiliki kompleksitas waktu dan ruang, sementara DFS memiliki kompleksitas waktu dan ruang. Berikutnya, kelengkapan dan keoptimalan. BFS, IDS, dan A dijamin lengkap dan optimal. Artinya, K akan menemukan solusi jika ada solusi tersebut adalah yang terbaik. Sebaliknya, DFS, best first search, dan hill climbing tidak menjamin kelengkapan atau keoptimalan. Kemudian, heuristik. Heuristik seperti jarak Manhattan dan rubin yang salah tempat atau misplaced tiles sangat penting untuk algoritma pencarian terinformasi. A. Dengan heuristik jarak Manhattan terbukti sangat efisien, menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Kesimpulan, secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa A-search dengan heuristik jarak Manhattan dan iteratif deeping A atau IDA dengan heuristik jarak Manhattan adalah pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah 8 puzzle. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun masalah 8 puzzle bukan NP-hard, masalah yang lebih besar seperti 15 puzzle dan 24 puzzle jauh lebih sulit untuk diselesaikan secara optimal. Pertama, kita akan membahas revolusi deep learning yang menjadi fondasi banyak inovasi AI saat ini. Yang pertama, CNN adalah arsitektur yang sangat sukses dalam pengenalan gambar dan computer vision. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan lapisan-lapisan konvolusi, polling, dan lapisan yang terhubung untuk mengidentifikasi fitur dalam gambar
Kesuksesan CNN terlihat jelas pada kompetisi ImageNet dan aplikasi dalam pencitraan medis. Untuk data sekuensial, kita memiliki RNN. RNN dirancang untuk memproses data berurutan, menjadikannya ideal untuk pemodelan bahasa dan analisis deret waktu. Seiring berjalannya waktu, RNN berevolusi menjadi arsitektur yang lebih canggih seperti LSTM dan GRU untuk mengatasi keterbatasan memori jangka pendek. Kemudian, arsitektur transformer. Arsitektur transformer menjadi terobosan besar karena memperkenalkan mekanisme attention. Mekanisme ini memungkinkan model untuk fokus pada bagian yang relevan dari input sehingga dapat memahami hubungan kontekstual yang lebih kompleks. Kemampuan ini dikenal sebagai self-attention, menjadi inti dari model-model berpengaruh seperti BERT dan seri GPT. Kemudian, AI generatif dan model bahasa besar atau LLM. Era AI generatif melahirkan berbagai model luar biasa seperti Generative Adversarial Networks atau GANS. GANS adalah arsitektur di mana dua jaringan generator dan diskriminator saling berkompetisi. Generator mencoba menciptakan data baru, sementara diskriminator berusaha membedakan data asli dari data palsu. Kompetisi ini mendorong keduanya untuk terus meningkat, menghasilkan aplikasi seperti sintesis gambar dan transfer gaya. Variannya termasuk style GAN dan cycle GAN. Kemudian diffusion model. Model-model ini bekerja dengan proses kebalikan dari penambahan noise. Mereka mulai dengan gambar yang penuh noise dan secara bertahap menghapus noise tersebut untuk menghasilkan gambar yang jelas. Contoh paling populer adalah DALL-E2, Midjourney, dan Stable Diffusion. Kemudian, Large Language Model atau LLMS. LLMS adalah model bahasa yang dilatih pada dataset teks dalam jumlah besar. Seri GPT adalah contoh model autoregressive yang memprediksi kata berikut dalam urutan. BERT menggunakan representasi encoder bidireksional untuk memahami konteks dari kedua arah, sementara ChatGPT disempurnakan melalui instruction tuning dan reinforcement learning from human feedback atau RLHF untuk menghasilkan respon yang lebih baik dan lebih relevan.